Salah Anda ketika memilih pemimpin, Anda cari bapaknya siapa, masa lalunya siapa. Salah, saudara. Ya. Apakah Gilbert punya masa lalu yang kelam? Tidak, saudara. Sukses, iya, tapi membawa Anda ke neraka. Iya kan? Anda mau cari cerita siapa nih? Iya kan? Saifuddin Ibrahim punya masa lalu kelam? Enggak, saudara. Justru Joseph Paulsen punya masa lalu yang kelam, saudara. Tapi hari ini siapa yang kasih makan Indonesia, saudara? Grupnya kita di dalam penggembalaan Joseph Paulsen kan, Nabi ke-26. Iya kan? Saya punya masa lalu yang kelam, saudara ya. Kelam sekali, sangat amat sangat kelam buat seorang hamba Tuhan, saudara. Apakah masa lalu yang kelam menjamin orang itu nggak bisa? Enggak, saudara. Saya senang sekali ya Pak Tobing berkata, saya itu satu-satunya seumur-umur perkataan Pak Tobing yang menurut saya paling luar biasa, saudara ya. Prabowo itu ada orang yang dilahirkan memang untuk belajar dari kesalahan demi kesalahan. Prabowo lah orangnya. Wah, saya kaget ya Pak Junias Tobing bilang begitu ya. Saya bilang ini perkataan paling bijaksana yang pernah diomongkan oleh Pak Jenderal Tobing selama ada di Zoom kita, saudara. Sebenarnya kok nggak bisa ini. Oh, nggak apa-apa dah, ya dah. Gitu, saudara ya. Nah, balik lagi ya kita sekarang. Bagaimana dengan kondisi hari ini? Prabowo, tadi ada beberapa pendapat-pendapat yang simpang siur tentang Prabowo. Saudara, apapun Prabowo, siapa bekas ini, saudara, ya, Anda berkata Prabowo bekas ini, Prabowo ini, Prabowo itu. Saya tidak sedang mendukung Prabowo, enggak ya. Cuman masalahnya pilihan Anda cuma 3, Anies, Prabowo, dan Ganjar hari ini. Ya, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Ganjar tidak punya track record, tidak punya masa lalu kelam, saudara ya. Tapi apakah orang yang tidak punya masa lalu kelam itu pasti bisa memimpin negara? Enggak. Salah Anda. Hitler tidak punya masa lalu kelam, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ke dalam kehancuran yang paling buruk, kekelaman yang paling kelam, yang tidak pernah dialami oleh Jerman dari mulai adanya suku-suku Jermania itu, saudara ya, sampai dengan hari ini. Bahkan ketika mereka di bawah penaklukan Roma pun tidak pernah sekelam di zamannya Hitler, saudara. Hitler tidak punya masa lalu kelam, saudara ya. Bersih, dia mulus, saudara. Ya, politikus dimasukkan penjara karena justru melakukan ini kan, aksinya kan. Beda, saudara ya. Beda dengan Prabowo yang punya masa lalu kelam. Winston Churchill itu punya masa lalu yang kelam, saudara ya. Dia itu juga pemabuk. Apakah dia disukai oleh anak buahnya? Enggak, saudara. Dia politikus yang licik, saudara ya. Tapi kenyataannya dia bisa membawa dunia kepada perdamaian, loh, saudara. Winston Churchill, ya. Hitler dianggap penjahat, saudara. Churchill dianggap pahlawan. Itu faktanya. Anda mau bicara apa itu faktanya? Ya. Apakah Prabowo buruk, saudara? Oh iya, Prabowo buruk, saudara. Tapi belum tentu dia tidak bisa memimpin negara. Apakah Ganjar buruk? Masa lalunya nggak buruk, tetapi pilihan dia sebagai congos partai adalah pilihan yang buruk dan seharusnya Anda sadar. Itu hari ini, saudara. Prabowo dosanya 98, saudara. Apa 98 itu, saudara? 30 tahun yang lalu, saudara. Hampir, ya kan? Berapa tuh? 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu, saudara. Anda masih ungkit-ungkit terus. Ya, bapaknya siapa semua diungkit-ungkit. Salah Anda. Salah Anda ketika memilih pemimpin, Anda cari bapaknya siapa, masa lalunya siapa. Salah, saudara. Ya. Apakah Gilbert punya masa lalu yang kelam? Tidak, saudara. Sukses, iya, tapi membawa Anda ke neraka. Iya kan? Anda mau cari cerita siapa nih? Iya kan? Saifuddin Ibrahim punya masa lalu kelam? Enggak, saudara. Justru Joseph Paulsen punya masa lalu yang kelam, saudara. Tapi hari ini siapa yang kasih makan Indonesia, saudara? Grupnya kita di dalam penggembalaan
Joseph Paulsen kan, nabi ke-26. Ya kan? Saya punya masa lalu yang kelam, saudara ya, kelam sekali, sangat amat sangat kelam buat seorang hamba Tuhan, saudara. Apakah masa lalu yang telah menjamin orang itu nggak bisa? Enggak, saudara. Saya senang sekali ya Pak Toping berkata, saya itu satu-satunya seumur-umur perkataan Pak Toping yang menurut saya paling luar biasa, saudara ya. Prabowo itu ada orang yang dilahirkan memang untuk belajar dari kesalahan demi kesalahan. Prabowo lah orangnya. Wah, saya kaget ya Pak Junior Toping bilang begitu ya. Saya bilang ini perkataan paling bijaksana yang pernah diomongkan oleh Pak Jenderal Toping selama ada di Zoom kita, saudara. Cuman kemarin ngomongnya di WhatsApp ya, kita ngomong via telepon ya, kita ngobrol-ngobrol itu ya. Nah, itu perkataan yang paling bijaksana dari seorang Junior Toping yang pernah saya dengar, saudara. Dari segala macam perkataan baik, semua perkataannya baik. Tetapi yang ini benar-benar menyentuh hati saya, saudara. Karena saya pun belajar, ya, saya hidupnya penuh dengan kesalahan. Dan saya justru menjadi dewasa karena kesalahan-kesalahan ini, saudara. Bukan karena saya hebat. Saya menjadi dewasa karena saya salah. Ajaib, saudara. Saya menjadi dewasa bukan karena saya orang baik, orang suci, saudara. Bukan karena saya nggak cacat celah, bukan karena saya hidupnya mulus, bukan karena saya anak orang kaya dan nggak pernah jinah, nggak pernah sempurna suci. Enggak, saudara. Hidup saya itu rusak, berantakan, saudara. Padahal saya sudah mengenal Tuhan jauh sebelum itu. Tapi saya pernah bikin salah yang fatal dalam kehidupan saya, yang menghancurkan keluarga saya, ya, dan menghancurkan semua orang-orang yang ada di dekat saya. Nah itu, saudara. Anda mau melihat yang mana, saudara? Anda mau melihat orang yang punya masa lalu yang baik untuk menjadi pemimpinmu, atau Anda mau cari orang yang piawai untuk membawa Indonesia, memimpin kamu keluar dari sini, saudara? Ada seorang hakim di Israel namanya Yefta, saudara ya, anak haram, saudara. Yefta ini satu anak haram. Kalau anak haram itu, wah itu hina sekali bagi orang zaman itu. Zaman sekarang aja masih hina. Zaman itu lebih hina lagi anak haram, saudara. Sampai dia diusir, saudara ya, dan dia jadi perampok. Wah, jadi perampok, saudara. Jadi penjahat si Yefta ini. Tetapi Yefta inilah yang membawa keluar Israel, ya, keluar dari penjajahan musuhnya, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya Yefta ini, saudara. Ketika semua orang nggak ada yang sanggup, ketika semua politisi-politisi Israel hanya mementingkan dirinya sendiri, Yefta itu dia dengan rasa takut dan gentar, iya saudara, siap mati, saudara. Nggak ada orang pahlawan-pahlawan Israel, nggak ada yang berani ngelawan, cuma Yefta sendirian. Coba gimana caranya, coba gimana caranya si Yefta itu ngelawan, ya kan? Tapi dengan gagah berani dilawan, saudara, si Yefta ini dengan gagah berani lawan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia bisa membawa Israel keluar. Dia anak haram, saudara, dan dia perampok penjahat, saudara. Anak haram, perampok penjahat. Anies Baswedan tidak punya masa lalu yang kelam, saudara. Tapi jelas di hari ini Anies Baswedan itu adalah seorang rasis, ya. Dia selalu membawa isu SARA. Dia anti dengan golongan tertentu, ya. Ganjar jelas, saudara. Tapi Prabowo enggak. Saya kok muji-muji Prabowo, saya nggak kenal dia, saudara. Saya tidak kenal dengan Prabowo, dan saya tidak punya sejarah apapun dengan Prabowo. Tetapi kalau Anda suruh pilih pemimpin yang jahat tetapi bisa, pemimpin yang pernah jadi penjahat tapi bisa membawa Indonesia keluar, dan dia punya kemampuan, sudah jelas dia punya kemampuan itu, saudara. Makar aja dia punya kemampuan buat makar kok, ya kan? Dia punya kemampuan. Dia memang seorang dilahirkan sebagai seorang ksatria, keluarga ksatria. Dia dididik sebagai ksatria dalam lingkungan ksatria, saudara. Didikan itu ya, terlepas dari bapaknya permesta, terlepas dari keluarganya inilah, itulah, segala macam. Tetapi kita melihat dia punya kapabilitas, dia punya kapasitas, ya.
integritasnya juga ada. Kalau masalah kredibilitas susah, saudara, kredibilitas. Ya kan, kalau masalah kredibilitas itu relatif, saudara. Tetapi dia punya kapasitasnya ada. Dia punya integritas untuk melakukannya. Dia punya dosa, ya, dia punya dosa. Cuman satu pertanyaan saya, sanggupkah dia membawa Israel? Sebab, ya, secara historis, kalau siapapun yang bisa berdamai dengan Israel, ya, dia akan punya damai di sana. Ya, ada kedamaian di sana. Nah, itu masalahnya, saudara, ya. Sekarang menjadi pertanyaan buat Anda semua. Silakan, bebas bicara, bebas beropini, ya, sebebas-bebasnya, apalagi yang di Amerika, ya, nyatakan selantang-lantangnya. Kecuali Anda juga boleh menyalurkan, masa Indonesia nggak bisa. Anda kudu ikut partai baru bisa mencalonkan jadi presiden. Anda sekarang hanya punya 3 calon. Dan rasanya kok tidak mungkin ada keluar calon satu lagi, itu rasanya jauh, saudara, ya. Rasanya jauh. Oke, siapa saja boleh bicara. Kita punya waktu, ya, sampai jam 11 saja, ya. Karena saya masih ada kuliah lagi. Lanjut. Siapa nih? Octavianus Tambunan. Tolong co-host membantu untuk membukakan. Octavianus Tambunan, silakan. Sudah co-host dia. Iya. Shalom Pastor Paul, shalom teman-teman. Saya pengen nanya, penasaran saya Pastor Paul, gimana tuh apa serangan teroris ke Israel tuh apa gimana? Udah bisa dinetralisir belum? Iya. Gitu. Halo. Halo. Tanyanya pendek amat lu, gue lagi makan. Panjang. Bukan masalah dinetralisir. Israel itu punya intelijen yang bagus, ya, investasi di pertahanan keamanan terhebat di dunia. Ya, mereka sendiri juga penghasil ini kan, penghasil alat militer ini ya. Iron Dome itu kalau saya lihat, ya, ada negara Qatar atau mana itu ya, beli Iron Dome dari Israel, ya. Saya lupa nih. Negara mana ya? Kalau nggak salah saya juga mereka menukar teknologi gitu dengan Arab Saudi agar Arab Saudi ikut Abraham Accord gitu. Iron Dome. Ada yang beli Iron Dome, beli teknologi. Ke negara Arab, saudara. Iya, negara Arab Saudi kalau nggak salah. Jadi enggak, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Oh, Uni Emirat Arab, ya. Arab, ya. Iya, betul. Karena udah jadi Iron Dome ini loh. Member. Iya, udah jadi member. Kelihatan nggak tuh di layar? Kelihatan Pastor Paul. Tapi suasananya di sana gimana Pastor Paul? Udah normal belum gitu? Ya, emang jalan-jalan aja tadi. Iya. Saya tadi jalan-jalan tadi. Betul Israel. Betul Israel, teknologinya canggih banget gitu ya. Iya, ini. Coba Indonesia punya begini. Iya, betul. Pastor Paul. Tapi kalau Indonesia sendiri sih gimana Pastor Paul ya? Kita sebenarnya nggak punya musuh. ASEAN kan bersahabat baik dengan Indonesia, negara sekitarnya gitu. Nah, ambil lanjut ya. Siapa saja boleh bicara langsung. Oke, terima kasih Pastor Paul. Nggak apa-apa, lanjut aja, Bung Taci. Iya. Bung Taci sama di Bung Taci. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.
Thank